Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadhiqu 'ala ahli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita sedikit demi sedikit untuk mengakrabkan diri kepada Al-Quran. Mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa menjadi sahabat Quran. Amin. Karena Rasul selalu menyebut bukan dengan sebutan orang yang baca Quran, tapi sahabat Quran. Di sisi lain karena Rasul menyebut dengan ya hamilil Quran. Hamilul Quran artinya yang membawa Al-Quran. Jadi ada, kalau yang membaca Quran, qori'ul Quran, ya, hasil dari membaca ini shahibul Quran, sahabat Quran. Sisi lain lagi hampir sama dengan shahibul Quran, hamilul Quran, yang membawa Al-Quran. Dan Rasul, saya temukan tidak ada kata qori'ul Quran sebagai predikat, tetapi menyebutkan qori'ul Quran sebagai awal. Orang yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, tapi pada akhirnya Quran memberi syafaat kepada sahabatnya, gitu, bukan kepada yang membaca. Ini untuk mempertegas kembali komitmen kita bahwa membaca, mempelajari, apakah tahsin, apakah tafsir, apakah tadabbur, apakah tahfiz, ya, semua itu adalah sarana. Semua itu adalah sarana, semua bukan tujuan. Semua adalah sarana untuk dapat kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian setelah memahami, mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi kalau demikian, target akhirnya setelah diamalkan adalah ikhlas. Ikhlas itu tahapannya belajar, memahami, mengamalkan, ikhlas. Jadi ada fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai satu urusan, konsentrasilah, fokuslah untuk urusan selanjutnya. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa sesuatu itu nggak akan ada pernah selesai dengan sendirinya. Ibu beli daging, bikin rendang, udah ibu beli, ibu potong-potong sampai di rumah, ibu bersihin dulu. Selesai tahap pertama, betul nggak? Tahap keduanya menyiapkan bumbu, ya, siap bumbu, dagingnya udah diselesaikan. Tahap ketiga memasak, baru nanti dihidangkan. Ada tahapan-tahapan. Nah, kesalahan umat Islam kebanyakan adalah berhenti di satu tahap. Salah satu tahapan yang paling banyak membuat kita keliru itu adalah berhenti hanya dengan sekedar membaca, sekalipun dia tidak paham apa yang ini kesalahannya, ya. Kesalahan kalau dinilai dari level yang lebih tinggi. Ini supaya tidak salah dalam memahami. Kesalahan kalau dilihat dari level yang lebih tinggi, tapi kalau dilihat dari level yang lebih bawah, alhamdulillah bagus, dia terus rajin baca Quran, betul nggak? Bagi yang nggak baca, gitu loh. Bagi yang nggak baca. Nah, saya memberikan penilaian tadi kesalahan itu dari level tafsir, dari level tadabbur.
Untuk apa? Untuk mengajak kita naik dari posisi sekedar baca, lanjutkan kepada membaca dan memahami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah nanti setelah paham berhenti? Enggak ada berhenti ya. Pelajaran paling lama dari Quran itu adalah tadabbur. Tafsir bisa diselesaikan dalam hitungan tahun, tapi tadabbur tidak bakalan bisa selesai. Bahkan ada ulama yang mengatakan dia sampai akhir hayatnya tidak bisa menyelesaikan mentadabburi satu ayat, bukan satu Quran, satu ayat. Ini artinya apa? Kita nggak bisa bayangkan betapa fahamnya dia dengan ayat itu, sehingga pemahaman itulah yang membawa kemana-mana. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Itu ya kata kuncinya ya. Jangan hanya sekedar bertemu, tapi menemui, faham, kemudian menghayati, kemudian mengembangkan, berkembang. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Kitab ini, maksudnya Al-Quran, anzalnahu mubarak, kami turunkan ia penuh dengan keberkahan. Apa poin pertama yang dapat? Al-Quran mubarak, disebut oleh Allah dengan mubarak. Mubarak itu diterjemahkan dengan penuh dengan keberkahan. Artinya kalau penuh dengan keberkahan, banyak keberkahan, sehingga siapapun yang menginginkan keberkahan kudu nyari di sini. Atau kalau bahasa lebih lagi, tidak akan mendapati keberkahan kalau tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sumber berkah itu di sini. Paham? Mudah-mudahan Allah tambah energi kita, Allah tambah tenaga kita, agar kita dapat melakukan pendekatan ekstra. Kenapa? Karena kita berkelahi dengan waktu. Kalau boleh bahasa lainnya, starting kita belajar itu sudah sedikit late. Betul? Starting kita itu sudah sedikit terlambat. Sehingga kalau orang yang startnya lambat, sementara nanti kita kemungkinan selesainya cepat, ini berarti dia harus berlari. Gitu. Betul? Nah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan pendekatan tadi, sehingga insya Allah bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Khususnya kesalahan kita terhadap Quran, betul? Yang selama ini kita hanya mengimani Quran, tapi karena kita tidak bisa baca Quran. Selama ini kita mengimani Quran, tapi kita jarang-jarang baca. Selama ini kita baca Quran, tapi kita tidak ngerti arti. Kita ngerti Quran, tapi tidak diaplikasikan. Itu kesalahan-kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min tilawatil Quran." Bantu dong terjemahin. Aktsiru apa artinya? Perbanyaklah oleh kalian min tilawatil Quran, dari bacaan Al-Quran, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Masya Allah, luar biasa ini. Fa innal baita, sesungguhnya rumah, la yuqra'u fihil Quran, tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, yakillu khairuhu. Yakillu dan kata qalla yakillu, masdarnya nanti qalil, sedikit. Yakillu khairuhu, yakillu fi'il mudhari', khairuhu sebagai subjeknya, kebaikannya sedikit. Wa yaksuru, yaksuru dari kata katsir, wa yaksuru syarruhu, syarruhu lawan khairuhu. Khairuhu kebaikan, syarruhu keburukan. Rumah yang di dalamnya tidak dibaca Quran, yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu, sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Wa yatiqu ala ahli, dan membuat para penghuninya merasa sempit. Atau saya tulis sebentar biar dapat panduan ini, sekaligus kita mengaplikasikan pelajaran bahasa Arab. Ini hadis apa? Hadis.
Rawahu Daruqutni. Kalau yang tadi yang saya bacakan wahada kitabun anzalnahu mubarakun al-Quran Al-An'am 155. Kalau ini hadis. Udah yang paling cepat aja di foto usah ditulis. Enggak saya nulis. Ya. Rawahu Daruqutni. Sudah?
Oke. Baik. Aksiru. Aksiru fi'il amr. Dari kata aksaro. Polanya anzala. Yunzilu. Anzil. Jadi aksaro, yuksiru, aksir. Af'ala, yuf'ilu, af'il. Akroma, yukrimu, akrim. Kasroh ya. Akrim. Huruf pertamanya fathah, keduanya sukun, ketiga kasroh. Anzil, akrim. Aslama, yuslimu, aslim. Keren. Ya. Adkhala, yudkhilu, adkhil. Akhraja, yukhriju, akhrij. Paham? Nah, berarti aksaro, yuksiru, aksir. Kalau yang disuruh satu orang. Aksaro artinya banyak. Kalau aksir, banyakilah. Perbanyaklah. Kalau yang disuruh jamak, berarti kalian di sini, bukan anta. Aksiru. Ini asalnya. Di sini paham? Ini aja dulu. Mumpung kita sudah ininya sudah banyak, catatan sudah banyak, sekarang kita bongkar catatan kita. Jadi aksaro yuksiru, aksaro yuksiru, perintahnya aksir. Kalau yang disuruh satu orang. Ini dhammah waw menunjuk kepada jamak. Jamaknya di sini berarti kali. Aksiru, banyakkanlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian min tilawatil Quran. Sekarang kita pisah dulu. Tilawatil Quran ini susunannya apa ya? Susunan kata seperti itu. Idhofah. Asalnya tilawatul Qur'ani. Isim pertama tidak pakai alif lam, baris akhirnya dhamma. Isim kedua pakai alif lam, baris akhirnya kasrah. Oh, ini pelajaran masa lalu kita. Karena dia di depannya ada huruf jar, maka dia menempati posisi majrur. Idhofah yang menempati posisi majrur. Perubahannya tilawatu menjadi tilawati. Min tilawatil Quran, dari tilawatil Quran. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian min tilawatil Quran, dari tilawatil Quran. Fi buyutikum, buyutikum sama dengan tilawatil Quran. Ini dua yang sama ini. Itu idhofah juga kan? Isim dengan domir. Aslinya apa itu? Sebelum ada fi. Buyutikum. Ini kan buyutikum. Kan ada fi. Kalau fi-nya dibuang? Buyutukum. Ini kan sama dengan ini tadi? Buyut jamak dari baitun. Rumah-rumah. Rumah-rumah kalian, buyutukum. Karena di depannya ada huruf jar. Fi buyutikum. Sama enggak dengan ini pelajaran? Ya. Jadi ini satu baris ini, pelajaran ini cuma satu dengan dua contoh. Ada tiga pelajaran nih. Pertama perintah, ya. Kedua idhofah. Ketiga jar majrur. Jar majrur di sini terdiri dari idhofah. Ya Pak. Jadi kalau tidak ada bin tilawatul Quran. Kalau tidak ada bin tilawatul Qur'ani. Ni-nya ini aslinya. Ni-nya ini asli karena dia digabung sama ini.
Ni ini bukan karena huruf jar. Oke? Ini asalnya tilawatul Qur'ani. Jadi ni itu asli. Yang pengaruh huruf jar ti-nya. Ini supaya kita bisa jawab. Ya, sama juga buyutikum. Buyutikum karena di sini domir sehingga tidak berubah. Ya, dia tetap asli. Yang berubah di sini buyutu. Rumah-rumah kalian, buyutukum. Karena ada huruf jar fi buyutikum. Yuk kita lihat dulu artinya. Dari segi bahasanya sudah kita bahas. Jadi sampai di sini, sampai buyutikum, ini pelajarannya ada 3 tadi. Pertama perintah. Perintah khusus yang pola ini. Semua pola yang seperti ini, mudhari'nya pasti begini, perintahnya pasti begini. Aslama yuslimu aslim, akrama yukrimu akrim, akhraja yukhriju akhrij, adkhala yudkhilu adkhil. Kalau yang diperintahkan satu orang, untuk jamak tambah saja waw alif. Anzilu, adkhilu, akhriju, aslimu. Banyakinlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian min tilawatil Quran, dari tilawatil Quran fi buyutikum, di rumah kalian. Ini perintah, berarti ini perintah dari Rasul. Fa innal baita, kalau innanya dibuang, baitanya jadi apa barisnya? Al-baitu. Asalnya al-baitu. Menjadi al-baita karena ada inna. Innal baita, sesungguhnya rumah itu alladzi, isim apa nih? Mausul. Menyambung mana? Ke bait. Ini isim mausul laki atau perempuan? Laki. Kalau perempuannya apa? Allati. Berarti al-bait ini dalam bahasa Arab dikelompokkan laki perempuan. Laki. Nah, itu dia saya coba. Tahu dari mana? Iya. Nah, iya. Lalu di dia awewe, pasti di sini alati. Betul nggak? Kalau salah bahasa Sunda saya bener aja. Jadi kita tahu al-bait ini laki ke perempuan dari mana? Dari sini nih. Jadi kalau kita ngeh di sini saja, di isim mausul saja kita udah banyak tahu. Oh ini laki, ini perempuan. Tahu dari mana? Tahu dari kata sambungnya. Iya. Ini karena al-bait. Kalau seandainya di sini buyut, kalau seandainya kita ubah hadisnya, fa innal buyuta, buyut. Di sini jadi apa? Ini buyut. Aladi. Apa? Aladi. Aladi juga. Iya, aladi. Mudahkan juga, Pak. Nah, pertanyaan sekarang, buyut itu laki apa perempuan? Itu mudahkan. Buyut itu jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Capek deh. Iya kan? Buyut itu ciri jamak taksir. Berarti dia jamak taksir. Kalau misalnya fa'innal buyuta, karena dia dikelompokkan kepada perempuan, maka berarti di sini perempuan. Allati. Fa'innal buyuta allati. Paham? Fa'innal baita, maka sesungguhnya rumah allazi yang la yuqra'u. Oh, banyak pelajaran di sini.
yukra. Mudhari majhul. Qara'a yaqra'u. Betul? Qara'a yaqra'u. Maklumnya yaqra'u. Dia membaca. Yaqra'u. Madi mudhari maklum. Di sini diubah baris A-nya menjadi U. Sebelum akhirnya menjadi A. Yaqra'u dia membaca, yuqra'u dia dibaca. Berarti la yuqra'u tidak dibaca, dia tidak dibaca. Dianya kembali ke mana? Al-Qur'an. Fihi di dalamnya. Nya ini kembali ke mana? Rumah. Dhamir hi ini kembali ke al-bait. Nah kan yang menerjemahkan itu, persoalan terjemahan itu kan mengembalikan kata ganti itu, isi mausul ini nyambung kemana, dhamir ini kembali kemana, itu aja persoalannya. Ya itu Pak. Kalau itu sudah terjawab, Masalahnya. oh no problem. Masalahnya. Itu masalahnya kan? Cuman itu masalahnya. Enggak, yang masalahnya adalah bahwa itu masalahnya Pak. Ya itu Pak. Nyambungnya. La yuqra'u fihi, tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Kita sudah belajar kan madi maklum, mudhari maklum, madi majhul, mudhari majhul. Ini Al-Qur'anmu di sini mengapa barisnya nun? Bukan al. Oh ya, karena al. Oke. Hubungannya dengan di sini? Kan bisa Al-Qur'ana bisa di sini. Karena dalam kalimat. Dia bukan mobil. Hah? Perasaan sih kayak menyampaikan sesuatu yang baru. Enggak Pak, mau keluar dari susah. Kalau mudhari maklum itu namanya fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, pelaku. Tapi kalau majhul namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena fa'il itu barisnya harus dhamma, maka penggantinya juga dhamma. Ini asalnya yuqra'ul Qur'anu. Fihi ini keterangan. Yuqra'ul Qur'anu, Al-Qur'an dibaca. Fihi di dalamnya. Kita balik. Fa'innal baita, maka sesungguhnya rumah alladzi ya la yuqra'u fihi al-Qur'an, tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, atau Al-Qur'an tidak dibaca di dalamnya. Boleh ini how to translate ya, kaifa narjil. Paham? Rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Qur'an. Masuk lagi yang kedua. Yakillu khairuhu. Jelas ini mudhari. Fi'il mudhari. Dari kata qalla. Qalla mudhari'nya yakillu. Bukan yakulu. Bukan. Yakillu. Ini mudhari, kata kerja. Kalau ada fi'il berarti ada iya fa'ilnya. Khairuhu juga idhofah yang menempati posisi fa'il ini. Jadi khairuhu kebaikannya, yakillu sedikit. Paham?
Nyanya apa nih? Kembali ke rumah. Nah, ini kata kuncinya. Khairuhu, kebaikannya. Nyanya apa? Rumah. Kebaikan rumah itu yakilu sedikit. Wa yaksuru, tadi dari kata ini. Ini dari kata kasuro. Yaksuru, banyak. Syarruhu, keburukannya. Yakilu khairuhu, yaksuru syarruhu, itu polanya sama. Ini fi'il, ini fa'il. Yang ketiga, wajadiku doko, itu asal katanya doko yadiku. Ini doko yadhi, artinya sempit. Doko artinya mudhari'nya yadhiku. Wa yadhiku, dan sempit ini sampai sama lagi dengan ya lagi. Siapa yangnya? Jawabannya sama dengan ini. Ini ala ahlihi. Ini kalau tidak ada ala, ahlihi jadinya apa ini? Ini kan jadi ahlihi karena ada ala. Kalau ala yang nggak ada, ahluhu. Itu benar atau sengaja? Kebenaran, alhamdulillah. Kebenaran. Itu yang saya suka tuh polos-polos yang itu. Kebenaran benar gitu ya. Alhamdulillah. Ini aslinya adalah ahluhu. Idhofah lagi kan? Berarti kalau kita bicara idhofah yang jelas terdekat 3, khairuhu, syarruhu, ahluhu. Jadi ahluhu penghuninya, nyanya kembali ke rumah. Jadi yatiku ahluhu, kita buang dulu alanya. Penghuninya sempit. Penghuninya akan menjadi sempit. Nah, di sini diawali dengan al-hujjah ala. Ahlihi, jadi ahlihi. Ya, idhofah ahluhu yang menempati posisi majrurkan ala adalah huruf jar. Paham? Banyak sekali pelajarannya ini. Banyak di sini. Tapi ada yang menarik tadi. Pola-pola yang sama, ada jarma, ada idhofah. Ya, tilawatul Quran, buyutukum. Idhofah kan ini? Khairuhu, syarruhu, ahlihi. Ini kan idhofah semua. Kan idhofah ada 2, isim domir. Nah, ketika dia menjadi subjek dari yakilu, jadinya khairuhu. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, maka sesungguhnya rumah yang Al-Qur'an tidak dibaca di dalamnya, yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, dan banyak keburukannya. Wa yadiqu ala ahli, dan membuat penghuninya menjadi sempit. Apanya yang sempit? Pikirannya, rezekinya, hatinya, rezekinya. Berarti lawannya lapang. Nashra. Betul? Alam nashra laka sadra. Jadi lawan dari dhaqa yadiku syaraha yashrabu, lapang. Kelapangan dalam satu rumah itu bukan dilihat dari ukurannya berapa kali berapa. Ya, kelapangan satu rumah menurut Islam bukan dilihat dari ukuran berapa kali berapa, tapi tergantung di dalamnya dibaca Quran atau tidak.
30 kali 50 lebih gede rumahnya, tapi dalamnya nggak baca Quran, sempit dalam pandangan agama. Ya, kita rumah RSSS, ya, rumah sangat sederhana, susah selonjor, saking sempitnya, gitu. Tapi itu luas dalam pandangan Allah ketika di dalamnya dibaca Al-Quran. Nah, ini kan harus menjadi keyakinan. Betul? Ini kan harus menjadi keyakinan. Keyakinan yang bertolak belakang dengan yang zohir kita lihat. Zohirnya kita lihat rumah ini sempit, itu zohirnya. Hakikatnya itu lapang. Hati penghuninya lapang. Hati penghuninya lapang. Fahim? Rawahu Daruqutni. Riwayat Daruqutni. Hadis riwayat Daruqutni. Ya, Pak. Itu saya agak bingung antara yang tadi sedikit ada yang kilo tadi dengan pola itu bedanya gimana? Kalau pola kan mengatakan Ya. tadi ya sedikit dan yang sedikit. Oh iya, dia beda. Beda. Dari huruf-huruf yang sama, dengan sedikit perubahan, maka mengubah arti sangat banyak. Ada 3 yang saya ingat. Kola, kan sepintas kita lihat kan dari huruf yang sama kan, qaf dan lam kan, yang dominan kan di sini qaf dan lam. Qala artinya berkata, qala artinya sedikit, qala artinya benci. Yang ketara kali ini sama ini, ya kali ini ketara tasdid, ya. Kali ini sama ini kan bedanya cuma satu panjangnya di qaf, satu panjangnya di lam. Salah naruh tempat panjangnya berubah arti. Qala berkata, qala benci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan wa ma qala. Jauh banget itu dari benci jadi berkata. Masih mending. Yang parahnya kalau berkata jadi benci. Oh, berarti yang benci itu konya satu Pak. Konya pendek. Yang 2 harokat dalamnya. Jangan. Kau berkata benci. Ya. Jadi kola-kola. Kola-kola. Jangan kau berkata benci Coca-Cola. Yang benar. Benci. Ini benci. Sedikit. Bedanya di masjid. Budaya juga ya. Nah ini kan cambuk ya. Ini kan cambuk bagi kita. Nanti larinya kemana nih? Ke Tasin kan ini. Jadi belajar begini membuka. Semakin kita belajar, semakin tahu kita betapa masih banyaknya kekurangan. Kadang ada juga yang sudah bagus tahsinnya, ceroboh bacanya. Bener? Jadi ada 2 itu, ada yang udah bener, dia udah tahu ini 2 harokat, ini 5 harokat, ada ini begini, dia udah tahu. Tapi ketika aplikasinya ceroboh, pengen buru cepat selesai.
Kalau nggak percaya tandain aja lah di surat Yasin itu banyak itu kesalahan-kesalahan. Iya kan? Ya. Begitu. Maaf, itu yang baca bukan nggak ngerti tajwid, ngerti, tapi dia buru-buru. Jadi kesalahan ada dua, karena tidak ngerti. Kedua ngerti tapi buru-buru. Kalau boleh diidentifikasi dosanya, dosa yang kedua lebih gede dari yang pertama. Anda tahu. Karena dia Ustaz. Ya, gitu. Ya. Qala berkata. Qala. Ini masdarnya yang paling sering kita dengar. Qalil. Qalil itu masdar dari qalla. Sedikit. Qalila. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tu'minun. Ya. Itu saya sering dari kola, jadi sama-sama dua arah kan dua artinya apa? Itu yang perkataan. Kalau oke ini siapa? Ngomongnya panjang. Dua-duanya panjang. Dua-duanya panjang. Dua-duanya mapa. Kalau sudah kedua-duanya panjang, Dua orang. ini berarti dia dua orang berkata. Ini dalam surat Al-A'raf doa Nabi Adam. Qala Rabbana. Qala. Apa bunyi doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Karena yang berkata ketika itu kedua-duanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia berbuat kesalahan, bukan satu orang yang ngaku, kedua-duanya ngaku. Sekarang dua orang berbuat salah, jangankan dua, satu aja susah ngaku. Malah lebih parah lagi di sana, yo salah Bu Novi, padahal saya salah, Bu Novi yang dibilang salah. Kan itu modelnya sekarang. Nabi Adam jujur, dan sebenarnya kalau Siti Hawa lu aja ada yang minta yang apa? Dia ngaku kata Siti Hawa bisa kan? Tapi enggak. Qala. Keduanya berkata, dia berdua Nabi Adam dan Siti Hawa berkata, Rabbana zalamna. Jadi yang berbuat zalim itu bukan satu orang Nabi Adam. Kalau diartikan itu perbuatan maksiat misalnya, kemaksiatan itu nggak jadi kalau sendiri. Paham? Nah itu dia kata kuncinya. Kalau tafsirnya itu adalah kemaksiatan, maka kemaksiatan itu nggak jadi kalau sendiri. Cara bacanya ditekan ya Pak? Yang mana tuh? Kola. Dipanjangkan. Kalau dua berarti Iya, lamnya jadi dua rokat. Kan beda. Kola beda kalau kola lagi sambil lewat satu harokat. Saya nyebutnya satu harokat itu sambil lewat gitu loh. Iya, satu ketukan kalau bahasa ininya. Maktob ini. Oh, namanya juga hafal itu. Saya aja nggak hafal itu namanya mana Maktob ini, mana Mat Jais, mana Mat Husin, saya nggak hafal malah. Ya Pak. Kola itu hanya di doa Nabi Adam. Iya. Selain bacaan yang lain nggak? Ada. Ini kebanyakan dua kata kola dua-dua itu ketika cerita Nabi Adam. Itu bisa dalam surah Al-Baqarah, banyak lagi dalam surah Al-A'raf. Itu yang paling banyak cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah ini kan Rabbana zalamna itu Al-A'raf, kalau salah saya ayat 30. Ya, apa 27 atau 30? Pokoknya sekitar itu. Surat Al-A'raf. Sehingga menjelaskan keduanya berkata 23. Ya, Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana. Oke, ini. Ya, masalah doa. Nggak pakai kola. Kalau kita doa nggak pakai kola, Pak Ustaz. Ya. Di rumah doa nggak pakai kola. Ya, yang doanya nggak pakai kola. Kola itu ayatnya. Kalau doanya dari Rabbana saja. Ya. Kata. Berkata. Ada contoh lagi. Hada. Sama ini lebih fatal lagi. Hada.
Dia memberi petunjuk. Yahudi. Ya, Bedanya di mana? Ya. Ini panjangnya di dal. Ini panjangnya di H. H. Kalau ini Pak, Ya. ini Hada. kan mirip juga. Za. Oh, da. Za. Beda. Za sama da. Kecuali kalau munafi. Azan adan. Saya Pak Azan Pak Ustaz. Alladzi. Kalau hadi binatang kurban, Hadyu. oh hadyu. Dalnya mati. Al had ini. Hadyu. Hadyu. Hewan kurban. Al hadyu. Nah, ini kan kata-kata yang hampir dekat itu. Beti. Beda tipis. Nah, ketika kita tidak punya ilmu, maka kita tidak bisa membedakan. Ketika kita buru-buru, maka juga bisa jadi salah. Oke, judulnya sekarang kita mencari kata yang hampir sama dan artinya jauh berbeda. Ajala. Ini soal ain dan alif kan ini? Soal ain dan alif. Ajala menyegerakan. Ajala menyegerakan. Ajala mengakhirkan. Bertolak belakang. Nanti bulan Ramadan kita bertemu dengan kata ini paling akrab dalam bentuk masdar, takjil. Takjil artinya penyegerakan. Beda lagi nanti kalau takjil apa artinya? Penundaan. Takjil, ya, penundaan. Takjil, penyegeraan. Salah, belum beres nyebut ain, bisa jadi salah di dia. Makanya kalau rombongan Pak Sumadi biasanya kalau bacanya supaya lebih jelas ainnya nga. Oh, jadi katanya salah satu alasan supaya jelas bunyinya ngalamin. Padahal kan juga nggak ada pada dalam tajwid gitu. Surat ini surat Ali Imran. Ada lagi surat Ali Imran. Ini ain dengan alif. Ada lagi ta'allaq. Ta'allaq. Ta'allaq bergantung. Ta'allaq bersemi. Ini Raqqata aynaya syauqan. Hafalkan itu? Ya.
Walitaibatan rafata ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan sallu ala Muhammad. Wah, apa itu ta'allah, bukan ta'allah. Di gua Hira cinta bersemi, bukan di gua Hira cinta bergantung. Ta'allam gitu ya. Ta'allam bukan ta'allam. Sekelumit contoh. Salah menyebut huruf, salah arti. Salah panjang pendek, salah arti. Nah, terutama ini nih, takjil. Apa takjil? Kolak. Memang orang Indonesia itu sangat menggampang-gampangkan aja. Ya, yang dia lihat kalau takjil itu orang berbuka ya kolak ya. Oh, takjil apa? Kolak. Jadi apapun yang dijadikan untuk menyegerakan berbuka namanya takjil. Kalau di Arab air zam-zam dan korma. Air zam-zam dan korma itu takjil, alat untuk menyegerakan berbuka, karena perintahnya adalah segera berbuka, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Kalau kita benar sih sahurnya di akhir-akhir, ya, gitu. Yang hampir sama bunyinya Pak. Talak. Ya. Hampir sama bunyinya tapi. Iya, dia huruf-hurufnya hampir sama. Hurufnya berbeda. Iya, ini alif, ain. Tolak. Talak cerai itu loh Pak. Oh, dia bukan tato. To. Salah mahrot. Oh ya, salah makhraj. To. Jali. Ya. Salah jali itu jali. Wah, itu jali itu salahnya, jali. Itu salahnya jali. Itu di musola Al-Fatah Bang Jali. Yang salah dia Bang Jali salah dia. Ada dalam doa baca Quran ini, maaf, biasanya majelis taklim kalau kita cermat dengerin itu tidak sedikit di antara mereka yang keliru. Nah, kekeliruan itu saya sebut tadi ada karena dua. Pertama karena tidak ngerti, kedua karena buru-buru, satu. Ada lagi yang ketiga, asik dengan intonasi. Oh iya, lagu mengikuti. Nah, lagu itu memang bahasa kita banyak lagu sih. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Terus nah itu kan haknya kan nggak boleh panjang kan? Wa hudan wa rahmah. Hudan campur dengan waw itu lebih guna. Wa hudan wa rahmah. Wa hudan wa rahmah. Dan Yahudi. Gak usah minta jadi Yahudi, udah banyak jadi Yahudi sekarang. Nah, khusus untuk pengurus masjid saya juga selalu bilang, perhatikan imam khatib menutup khutbah. Saya sampai 2 orang di Masjid As-Salam, akhirnya kita tidak pakai lagi karena sudah diingatkan biasanya masih begitu lagi. Iya, gitu. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ada enggak? Wala dzikrullahi akbar. Kedengarannya enak-enak duanya. Lam taukid dengan lam nahi di situ. Iya, lam nahi. Atau lam nafi. Kalimat wala dzikrullahi akbar itu adalah kholaso. Kholaso itu resume. Dari A sampai Z khutbahnya, resumenya itu. Poinnya di situ. Wala dzikrullah, dan sungguh. Akbar.
Ini poin khutbah dari A sampai Z itu kesimpulannya ini. Kan kalau kita lihat yang panjang di Allah kan, Allah doakan. Intonasi panjang itu Allah ini boleh lebih dari 2 pelafalannya. Betul? Setahu saya sepakat itu ahli bahasa. Makanya kalau orang azan nggak ada yang Allah pas doakan, nggak ada. Allahu Akbar itu berapa harokat itu? Iya kan? Boleh, boleh. Jadi kalau begitu, ini ruang boleh panjang. Di sini mainnya. Wala dzikrullahi akbar. Benar itu. Ini enggak karena dapat intonasi tidak tahu cara baca. Wala dzikrullahi akbar. Lamnya diubah. Kalau nggak ada nafi, jangan ingat Allah yang maha. Lalu apa yang terkhutbah dari awal? Jadi artinya dan sungguh ingatlah Allah yang maha. Jadi inti dari khutbah itu mengajak orang untuk ingat Allah. Itu simpulnya. Berarti pendek. Iya. Ustaz, kadang-kadang barnya panjang Bu ya. Banyak. Jadi kesimpulannya apa? Sahabat Quran, segalanya punya ilmu. Sekarang ini terjadi seakan-akan semacam penyederhanaan. Betul? Semua orang seakan-akan bisa jadi ustaz sekarang kalau bisa berani ngomong di sini. Betul? Saya bikin surat kaleng ini di Masjid Kuba. Itu dia nyari khotib dan nemu di mana sih? Ada 2 Jumat yang lalu saya ke sana. Masya Allah dari awal sampai akhir udah baca catatan, ngomongnya cepet, bahasanya nggak jelas, ayat belepotan banyak salah. Sampai jamaah saya lihat di kiri kanan ini kayaknya yang gini-gini pada yang ngerti sedikit nih. Kan kita nggak bisa protes Pak kalau orang khutbah. Interupsi khatib batal sholatnya. Kan nggak boleh kan? Kecuali kalau ceramah. Kalau ceramah boleh. Afwan Pak mau nanya. Tapi kalau khutbah kita nggak boleh. Paling-paling bisa memberi teguran sesudah. Ini rukun khutbah nggak dibaca, yang disampaikan nggak jelas. Kemarin saya sholat kesana lagi, saya kasih surat kaleng. Tolong dia di dalam kota amalnya, karena saya nggak bertemu dengan panitia yang pengurusnya yang mana. Saya minta tolong. Di situ luar biasa Pak, penuh, di Masjid Kuba itu penuh. Dan itu salut saya itu kota Jumatnya gede. Sampai 9 juta tuh sekali Jumat. Iya, untuk DPR. Sangat disedihkan kok mencari kualitas khatib bukan kan kalau di posisi saya serba salah Bu. Kalau kita menilai orang takut nanti seakan-akan saya menonjolkan diri saya, bukan. Enggak ada masalah. Iya, gitu. Tapi mbok jamaah ini benar, sholatnya benar. Nanti kalau rukun-rukun khutbahnya yang nggak kebaca, nggak dilakukan, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, la jum'atalah. Tidak ada sholat Jumat. Makmumnya sah. Ya. Makmumnya betul sekali Pak. Makmum kita nggak tahu apa-apa nih jadi makmum. Awam tidak awam. Kira nggak dianggap itu sholat Jumat. Kayak gitu. Nah, kalau makmumnya orang ngerti, nggak dosa Pak. Jadi lebih bagus nggak usah ngerti. Aman. Tapi ada dosanya lagi. Dosanya kenapa nggak belajar? Karena ada tuh sebagian ibu, waduh bosan kalau kita banyak bahas Quran beri, banyak ancaman-ancaman sana. Kan kalau kita sudah tahu tidak kita kerjakan dosa bosan, benar Bu. Kalau begitu mendingan kita tahu bosan. Banyak yang gitu. Iya kan, banyak yang begitu. Kalau begitu mendingan bosan tahu bosan. Iya boleh Bu.
Tapi ibu dosanya di mana? Belajar. Belajar itu kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saking jelasnya Rasul menyebutkan kata muslimin wa muslimatin. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Biasanya Rasul menyebut muslim. Muslim include di dalamnya perempuan. Tapi ini sampai dipisah. Muslimin wa muslimatin. Jadi ya tadi kita karena kebanyakan lagu, apalagi sholawat yang kita dengar kalau mau maghrib yang berkumandang dari hampir setiap masjid, itu perhatikan. Karena dia, ya kita nggak bisa salahkan marbot ya. Allahumma sholli, nggak ada sholli. Sholli, lamnya kan tasdid. Ya, itu sholli bukan sholli. Paham? Nah ini untuk jadi cambuk aja, jadi cambuk bagi kita bahwa semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa tambah sedikit ilmu kita, berasa tambah sedikit, tambah banyak yang kita belum tahu. Itu belajar benar namanya. Jangan baru 2 kali ngaji udah sok pinter. Wow, baru faala dihafalin, wow udah kemana-mana kayak dia lah. Apa kata orang pesantren, gua 6 tahun gak nyombong, gua 6 tahun belajar bahasa Arab gak nyombong, gitu ya. Jadi Ustaz kadang-kadang dengar juga khotib tuh waktu baca ittaqullah hakku khotib kan harusnya gitu. Iya. Itu hanya sekali aja ittaqullah hakku khotib. Jadi singkat aja itu artinya berubahnya jadi kayak apa? makanya begini, pengurus masjid idealnya adalah orang yang mengerti agama. Bukan berarti yang tidak mengerti agama tidak boleh. Boleh, tapi gandeng orang yang ngerti agama. Karena idealnya begini, kita ini bisa-bisa Bu, spesialisasi kita nggak ada orang yang menyeluruh, nggak ada. Ngerti agama, ngerti manajemen belum tentu. Kadang ngerti agama, manajemen nggak ngerti. Betul? Ada yang ngerti manajemen, agama kurang paham. Kalau menurut saya lebih bagus yang kedua itu daripada yang pertama. Paham maksudnya? Dia ngerti agama tapi manajemen kurang paham. Akibatnya masjid itu berjalan rutinitas saja. Tidak ada program, tidak ada evaluasi, tidak ada ini. Untuk apa? Untuk mendengarkan khotib. Satu, yang kedua, kesalahan itu biasanya di pengurus masjid itu koncoisme. Pak Marmah ini jadi DKM udah ketahuan, pasti teman-temannya jadi khotib. Nah itu saya sudah mengamati puluhan tahun, ya, saya mengamati puluhan tahun, begitu. Itu yang kadang-kadang kalau saya jadi DKM nggak mau. Malah tidak sedikit ada yang datang ke saya minta dong Ustaz jadwal Jumatan bareng 2 kali pun nggak apa-apa dah setahun. Ada yang minta. Setahu saya pribadi nauzubillah min dzalik, amin jabang bayi. Kalau saya nawarin diri, Pak maaf tolong dong jadwalin saya, nauzubillah min dzalik. Kecuali kalau orang melihat saya dan kemudian minta saya, beda dong. Tidak sedikit Pak yang minta. Ada habis pengajian datang, ini Pak Ustaz saya ada buku nih barangkali bermanfaat. Alhamdulillah makasih. 2 kali, yang ketiganya baru ketahuan rupanya minta dijadwal khutbah Jumat. Itu sebabnya saya nggak mau jadi ketua DKM lagi, saya susah memutuskan. Nggak dikasih nanti dia tersinggung, dikasih saya tahu siapa dia, betul? Jadi kalau bagi saya bukan soal kedekatan, siapa yang betul-betul menguasai itu baru benar, ya, siapa yang betul-betul menguasai. Asalan seperti itu hari ini. Capek saya ngomongin udah. Geng-geng dia semua itu. Oh ini Ustaz ini gak hadir, jadwal Pak Marmah gak hadir, diganti. Geng dia lagi, diganti geng dia lagi. Nggak akan pernah beres.
Ya, nawaitunya bukan mencerdaskan jamaah, tapi nawaitunya bagi-bagi. Sama aja dengan kabinet sekarang. Iya, niatnya bukan mau memakmurkan Indonesia, judulnya bagi-bagi. Yang mudah-mudahan dalam berbagi-bagi itu betul-betul sejalan, menyukseskan itu aja. Karena kosnya pasti lebih banyak, menterinya pasti banyak ya. Biaya banyak mobil baru. Kalau mau sekarang menteri mobil dinasnya diganti, mobil dinasnya apa? Kemana tuh Pak? Dilelang. Kali Pak Hartono kali tahu saya mau nanya di mana dapat saya satu deh. Kalau dilelang dapat harga 1,5 juta kan lumayan Pak. Dilelang orang dia juga yang membeli. Iya kan? Jadi negara ini bukan kekurangan duit, habis duitnya bukan dari dia udah dapat gaji, uang itu diambil dibawa lagi. Saya ingat paman saya itu terakhir ketika pensiun nggak punya mobil, padahal akhirnya apa? Dia berada di staf ahli menteri. Iya, dari Kandepak kemudian menjadi Dirjen Bimas urusan Islam. Terakhirnya mentoknya karena nggak ada jabatan lagi yang lebih tinggi di staf ahli. Sampai 4 tahun dia di staf ahli dan dia pensiun. Dan nggak punya mobil pribadi. Yang dia pakai adalah mobil dinas. Sampai salah satu staf di itu menginginkan, Pak, Bapak baru, kalau misalkan mobil itu ada ininya, sekian tahun dipakai, baru boleh pribadi kan? Gitu. Kalau nggak salah itu kurang sekitar 2 tahun ya. Dia pakai mobil itu sehingga bisa untuk dijadikan mobil pribadi. Ya, akhirnya diolah entah bagaimana, kurang 2 tahun dapatlah jadi pribadi. Kijang lama. Pisang hijau. Belum kapsul, masih mending kapsul Pak. Kapsul udah 2 tahun, ini masih bawah lagi yang biasa. Iya. Baru dapat. Terus sekarang malah setahun udah harus jadi pribadi. Oke, pahami? Jadi kalau yang bukan fatal sih nggak ada masalah, kita toleran karena tidak ada yang benar semuanya. Tapi untuk hal-hal yang misalnya ayat Quran itu kudu harus, ya. Rukun-rukun khutbah yang kita harus tahu tuh. Kalau rukun-rukunnya ini jangan takut. Paham? Oke. Kesimpulan tadi bahwa banyakin baca Quran di rumah. Siapa yang di rumahnya tidak dibaca Quran, sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Dan yang lebih parah lagi adalah penghuni rumah itu sempit pikirannya, sempit hatinya, bahkan bisa jadi sempit rezekinya. Jadi kalau dipikir melapangkannya bagaimana? Baca Quran. Bukankah alam nasroh laka sodroh? Apa yang membuat dada Nabi lapang? Al-Quran. Oh, enggak nambah ini. Gak apa-apa, ini Berapa banyak. ya? Iya? Ini banyak Pak. Tapi ini banyak ya, banyak hadis dari hadis tadi kita hubungkan dengan belajar bahasa Arab ya. Jadi ada perintah, ada idhofah yang menempati posisi jar majrur. Kedua tadi ada isim mausul. Kita mengetahui benda sebelum yang disambung itu berlaki atau perempuan dari isim mausulnya. Kalau allazina berarti laki. Kalau allati berarti perempuan. Jangan ragu. Alhamdulillah. Ya Pak. Jadi kalau jabat taksir itu sudah pasti muannas. Ya. Aturan bahasanya begitu. Setiap jamak takdir dikelompokkan kepada perempuan. Gitu. Bima qaddamat aydin nas. Kenapa jadi qaddamat? Karena di situ aidi. Aidi jamak dari yadun. Aidi adalah jamak taksir. Gitu. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, dulu. Ya.
zikir yang lain istighfar, selawat. Porsinya gimana? Gimana Pak? Baca Al-Quran ya, kalau udah nggak sempat zikir yang lain, porsinya gimana? Dalam satu hadis disebutkan inna awwala zikrul Quran. Zikir yang paling utama itu baca Quran. Karena di dalam baca Quran ada ketemu tasbih, ada ketemu tahmid, ada ketemu istighfar, ya, ada ketemu doa, semua ada lengkap di sana. Ya, gitu. Walaupun nanti kita tetap untuk mengkhususkan, ya, misalnya kita memilih tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu. Tapi di dalam baca Quran sendiri sudah tercakup itu. Di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada tahlil, la ilaha illallah, kan itu tahlil. Jadi kembali kelebihan orang yang membaca Al-Quran, ya, dia merangkum semua zikir. Ada hauqala, la haula wala quwwata illa billah. Oke, alhamdulillah. Akbar tadi Ustaz sekalian mungkin dijelaskan karena itu kan selalu kita pakai akbar panjang itu perbedaan. Oh iya. Parah soalnya. Nah, saya tidak tahu kalau dipanjangin itu artinya apa. Katanya kok saya pernah baca gendang ya Ustaz. Apa? Gendang. Gendang. Iya. Maybe. Iya Pak. Gendang. Bisa jadi. Iya, jadi Iya. artinya parah sekali gitu bedanya. Iya. Jadi Allahu Akbar. Ya, ini enggak Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ada yang kalau pas lagi mau itu apa? Takbiran. Takbiran. Ya. Itu bedanya jadi dengerinnya gitu gitu ya. Iya, gendang artinya ya. Iya. Nah, saya baru tahu Pak. Ya. Jadi kesimpulannya bahasa Arab itu diacak-acak apapun itu ada arti itu loh. Salah panjang pendeknya coba buka kamus itu ada arti. Jadi memang harus banyak belajar. Nah, kesimpulannya berarti memang kita kudu belajar tafsirnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.